Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mmm, Hari ini kita masuk ke pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama masih awal-awal, jadi mungkin kita bahas yang pengantar-pengantarnya dulu saja. Nah, teman-teman sudah kenal saya semua ya? Kayaknya ini mahasiswa saya dulu waktu kalkulus ya kalau nggak salah, ya? Oke, nah sudah kenal saya kan ya, nama saya Siti Nurul Afia. Semoga nggak lupa ya karena kalkulus itu di semester pertama kalian ya. Oke, coba saya jelaskan materi hari ini ya. Saya share screen dulu. Nah, oke. Saya slideshow dulu. Oke. Nah, jadi hari ini kita bahas dulu pengantar model dan simulasi. Mungkin ada beberapa dari kalian masih bingung kira-kira selama 1 semester ini 3 SKS kita belajar apa sih di model simulasi gitu ya. Kenapa sih kita perlu mempelajari model dan simulasi ini gitu ya. Seperti apa sih model dan simulasi itu? Nah, itu paling masih bingung kan ya. Coba kita masuk. Nah, ini profil saya ya, kayaknya sudah kenal semua. Nama saya Siti Nurul Afia. Saya alamatnya di Singosari. Kalau yang mau main-main ke rumah silahkan ya. Email saya itu ya, email saya noeroel@asia.ac.id. Oke, saya konsentrasinya dalam matematika modeling. Oke, di sini saya memang konsentrasinya lebih ke model matematika ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama model yang dalam komputer ya pastinya gitu ya. Jadi tidak serta-merta kalian karena saya konsentrasinya di modeling matematika terus saya ajari matematika nanti tambah pusing ya. Oke, enggak ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kontrak kuliah ya di sini ada tugas, ada UTS, ada UAS, ada kuis, ada presensi. Nah, tugas ini biasanya saya bagikan beberapa tugas, nanti kita ambil rata-ratanya. Terus kalau UTS sama UAS seperti biasa di tengah semester dan ini akhir semester. Ada kuis di situ di antara UTS atau UAS atau sebelum UTS atau juga sebelum UAS ya. Nanti bisa saya share kuisnya kapan gitu ya. Untuk presensi di sini kehadirannya karena kita pakai Google Classroom, jadi absensinya ketika saya ngasih materi, maka kalian bisa berdiskusi di komentarnya atau bisa tanya-tanya ada yang nggak paham gitu di situ. Nah, kalian saya anggap hadir ketika kalian juga aktif berkomentar di forumnya atau di materi yang saya sampaikan. Oke? Setuju ya? Oke, kalau setuju kita next. Oke, sebelum kalian belajar model simulasi, kalian harus tahu dulu sistem itu apa. Sistem itu merupakan kumpulan dari entity. Ya, jadi ada kumpulan orang atau mesin, elemen, variabel. Elemennya yang seperti apa, Bu? Habis ini kita masuk elemen sistem itu seperti apa. Jadi ada beberapa kumpulan di situ, ada himpunan ya, ada orang atau mesin, ada juga elemennya, ada juga variabelnya. Yang mana antar elemen-elemen ini dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Di sini mencapai suatu tujuan saya meraih karena memang ini goal-nya. Jadi ini goal-nya. Jadi di antara elemen-elemen itu saling berkaitan gitu ya. Jadi saling dihubungkan sehingga nanti dari hubungan itu bisa mencapai tujuannya mau apa sih dalam sistem ini gitu ya. Contohnya kalau masih bingung kayak sistem antrian di bank nih. Nah, kan ada elemennya di situ ada teller, ada nasabah juga, ada security ya banyak di situ. Ada variabelnya juga ada ruang lingkungannya juga gitu di situ. Semua saling berhubungan mencapai suatu tujuan. Nah, itu namanya sistem, teman-teman. Oke, nah ini sesuai yang saya janjikan, elemen dalam sistem itu apa aja sih Bu? Ada objek pastinya. Ada objek, ada atribut, ada hubungan internal, ada lingkungan.
Nah, jadi ini yang nantinya elemen-elemen yang terdapat dalam sistem itu sendiri, yang nantinya saling berhubungan. Oke. Nah, yang membentuk sebuah sistem itu apa aja? Ada tujuan. Tadi di definisi dari sistem sudah saya garis merahi bahwa yang penting dalam sistem itu adalah goal-nya, tujuannya. Nah, jadi mereka melakukan hubungan antara elemen-elemen itu yaitu untuk mencapai tujuan itu sendiri. Ada input di sini, ada masukan. Inputnya apa? Nanti, nah ada selain ada input, ada prosesnya juga. Input masuk ke dalam sistem, jadi nanti akan berproses di situ. Nah, yang pastinya karena ada input, pastinya ada yang namanya output atau keluaran. Di mana di sini ada constraint-nya, teman-teman. Constraint ini batasnya. Jadi tidak serta-merta asal jadi tidak ada batasnya. Pokoknya asal jalan tidak dibatasi. Enggak. Itu pasti ada constraint-nya, ada batas-batasnya dalam sistem itu sendiri. Di mana di situ juga ada mekanisme kontrolnya, ada feedback-nya juga. Dan yang pastinya ada lingkungannya. Lingkungan dalam sistem itu sendiri. Oke? Nah, kita masuk ke kategori sistem. Ini kita belum masuk ke model simulasi ya, masih pengantar menuju ke model simulasi supaya tahu dulu. Nah, kategori sistem itu ada apa aja? Ada sistem diskrit, ada kontinu. Nah, kemarin sudah di kalkulus sudah diajari bahwa ada diskrit, ada kontinu. Kalau diskrit itu biasanya kalau dalam bilangan bulat ya, bilangan bulat. Seperti apa sistem diskrit itu? Jadi di mana keadaan variabel yang merubah dengan segera pada ujung waktu dengan sendiri. Maksudnya apa? Contohnya di sini ada sebuah bank. Jumlah customer atau nasabah dalam bank itu ketika berubah sendiri ketika datang atau ketika customer selesai dilayani. Jadi nanti kan ada customer datang, masuk ke sistem, habis itu keluar setelah selesai dilayani sama si teller atau yang customer service. Ya sudah, ini jumlah customernya kan berupa bilangan bulat ya, nggak mungkin ada 1,5 jumlah customer. Itu kan nggak mungkin ya. Nah, terus ada sistem kontinu. Nah, kalau sistem kontinu seperti apa? Bedanya dengan diskrit. Kalau diskrit kan tadi seperti bilangan bulat ya, jadi bulat-bulat. Kalau sistem kontinu itu dia saling berhubungan, kontinu. Ya, contohnya misalkan sebuah pesawat terbang yang pindah dari awal sampai akhir di udara, dia kan jalan cerut gitu ya, pesawat itu. Nah, itu perpindahannya itu berupa sistem kontinu. Nah, seperti itu. Tapi tenang, ini masih pengantar. Nanti kalau misalnya butuh masih tidak terlalu paham, tenang. Nanti akan dijelaskan per poin-poinnya nanti. Jadi per pertemuan nanti kita bahas sedikit demi sedikit ya, biar lebih paham. Kalau ini masih secara umum ya teman-teman ya. Oke, kita masuk karakteristiknya sistem. Sistem itu seperti apa sih karakteristiknya? Nah, sistem itu terdiri dari berbagai elemen yang membentuk satu kesatuan. Ya, tadi elemennya sudah disampaikan di slide sebelumnya ya. Terus adanya interaksi juga antar elemen itu. Ya, tadi di definisi juga sudah dijelaskan bahwa mereka saling berhubungan antar elemen itu. Gitu ya. Nah, untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, tadi yang saya garis merahi di definisinya ya. Terus juga memiliki mekanisme atau transformasi, mekanisme kontrolnya seperti apa. Yang pastinya juga punya lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Lingkungan terbentuknya yang namanya sistem itu sendiri. Oke. Ada sistem, ada subsistem. Kayak himpunan ya, kita juga punya subhimpunan. Yang namanya sub itu berarti adalah bagian. Kalau kita tadi punya sistem, kita ada bagian terkecil dari sistem itu sendiri, kita namakan dengan subsistem. Ya, sama tetap masih sama, masih ada elemen-elemen yang membentuk dalam sistem itu sendiri ya. Jadi dibentuk oleh elemen, terus setiap elemen dapat dipecah dalam elemen yang lebih kecil. Jadi elemen-elemennya dipecah menjadi beberapa bagian gitu yang membentuk subsistem. Nah, dalam dua tingkat hierarki suatu sistem yang lebih rendah disebut subsistem. Jadi yang lebih rendah dari sistemnya, yang tadi dipecah-pecah tuh elemennya, nah itu kita sebut dengan subsistem.
Contohnya misalkan sistem transformasi udara nih yang paling luas nih, ibunya nih sistem transformasi udara. Nah, dalam sistem transformasi udara itu ada beberapa yang bisa kita pecah-pecah sistemnya menjadi beberapa subsistem. Contohnya ada di ruang pengendali ada sistemnya sendiri gitu ya. Peralatan ada sendiri juga, pesawat ada sendiri, terminalnya juga gitu ada sendiri. Jadi sistem transformasi udara kan sangat luas. Nah, itu bisa dibagi menjadi beberapa subsistem di bawahnya. Yang paling luas ya memang sistem transformasi udara secara umum. Tapi di dalamnya ada ruang pengendali, ada di situ ada elemen-elemennya sendiri, ada goal-nya sendiri, ada yang saling berhubungan, ada mekanismenya sendiri gitu ya. Bedanya dengan yang transformasi udara secara umum. Oke, kalau kita masuk ke klasifikasi sistem, di sini ada sistem alam dan buatan manusia. Ya, jadi dijelasin di sistem alam yang sudah ada di alam kimianya ya, terus ada buatan, ada sistem fisik, ada konseptual, ya, ada statik, ada dinamik, ada tertutup sama terbuka. Jadi ini ada menjadi beberapa klasifikasi sistemnya. Oke, nah sebenarnya ada masalah nih dengan sistem. Ya, seperti apa permasalahannya? Yang pertama, misalnya untuk sistem yang belum ada, misalnya belum ada nih, sistemnya belum ada sama sekali misalnya. Nah, itu strukturnya dirancang agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi ini sintesis sistem yang dibuat karena memang belum ada sama sekali. Nah, ada juga untuk sistem yang telah ada, sudah ada nih. Strukturnya juga sudah ada. Nah, perilaku ditentukan pada basis struktur yang telah diketahui tersebut. Jadi yang sudah ada, struktur sistemnya sudah ada, kita tinggal analisa saja sistemnya seperti apa. Gitu. Nah, ada juga tapi sistem yang sudah ada, tapi tidak diketahui ada, tapi strukturnya perilaku dan struktur sistem ini kita nanti kita rangkum dengan black box. Ya, oke nanti lebih jelasnya lagi per detail ya. Oke, untuk model. Nah, baru kalau sudah tahu sistemnya yang sudah ada di lingkungan kita, banyak sekali. Nah, kita baru masuk ke yang namanya modelnya. Kita naik satu tingkat. Nah, model itu apa? Model itu adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan. Jadi sistem yang sudah ada. Nah, itu disederhanakan teman-teman. Nah, ini yang pertama ya. Model berisi informasi-informasi tentang suatu sistem yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari sistem yang sebenarnya. Jadi sistem yang sudah ada itu kita bentuk modelnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda. Nah, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi-informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan, sehingga tidak ada model yang unik. Nah, seperti halnya penelitian saya itu tentang model penyebaran virus komputer. Nah, itu saya modelkan. Sebenarnya sudah ada proses penyebaran virusnya seperti apa. Mulai dari misalkan ada virus masuk ke sebuah komputer terinfeksi, terus kita kasih antivirus misalkan, jadi yang sudah terinfeksi bisa sembuh dan lain-lain. Nah, itu saya bentuk modelnya sehingga saya bisa menganalisa sistemnya itu dari modelnya. Jadi tidak langsung masuk ke sistemnya langsung. Jadi hanya menganalisa dari modelnya itu seperti apa. Kira-kira perilaku dari sistem itu sendiri seperti apa. Gitu ya. Nah, ada model yang baik itu memiliki beberapa karakteristik teman-teman. Jadi hanya melibatkan elemen-elemen yang secara langsung terlibat dalam masalah yang dibicarakan. Biasanya dalam membentuk model itu kita masih ada beberapa variabel-variabel yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Secara tidak langsung dia itu tidak perlu gitu ya. Ya nggak usah dipakai sebenarnya, kita sederhanakan. Jadi ada model yang utuh biasanya terus kita sederhanakan lagi dan sehingga yang elemen-elemen yang tidak terlibat langsung itu tidak usah digunakan. Karena buat apa? Nanti tambah ribet ya. Oke, harus valid. Ya, jadi harus valid. Jadi nggak asal. Model itu
membuat model dari sistem ini nggak asal. Jadi harus benar-benar merepresentasikan sistem yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan sistemnya A, terus kalian buatnya model yang lain gitu. Nah itu tidak merepresentasikan namanya. Terus memberikan hasil yang berarti dan mudah dimengerti, mudah dimodifikasi dan dikembangkan. Jadi hasilnya itu bisa dimengerti banyak orang sehingga nanti peneliti yang lain itu bisa memodifikasi atau mengembangkan di mana mungkin oh ternyata model ini masih ada yang kurang nih, kita modif aja, kita combine dengan yang lain misalkan. Nah, dapat digunakan berulang. Jadi tidak statis ya. Ini masih bisa digunakan berulang-ulang. Nah, untuk klasifikasi model ada model simbolik, ada model analitik, ada model simulasi. Kalau model simbolik, karena ini berupa simbolik, yaitu menggunakan simbol-simbol. Contohnya diagram alir proses. Nah, biasanya ada simbol-simbolnya ke kanan, ke kiri, tata letak fasilitas. Fasilitas lantai 1, lantai 2. Nah, itu kan ada diagramnya tuh. Nah, itu berupa, ini tuh namanya model simbolik. Jadi, menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan suatu sistem itu sendiri. Ada model analitik. Nah, ini yang biasanya saya pakai nih. Kalau model analitik itu model matematik yang menghasilkan solusi kuantitatif. Ya, sebentar ya teman-teman. Oke, jadi kalau model analitik ini yang sering saya gunakan. Jadi model matematik yang tadi yang saya jelaskan virus komputer gitu ya. Terus saya modelkan, terus saya analisa kira-kira seperti apa hasilnya, perilaku modelnya itu seperti apa. Oke, kalau sudah dianalisa, biasanya saya simulasikan, teman-teman. Nah, ini model simulasi namanya. Jadi yang tadi sudah dianalisa, saya simulasi. Nah, biasanya kalau saya simulasi pakai MATLAB. Kalau di SK nanti ada simulatornya sendiri. Kalau nggak salah, kalau saya biasanya memang ngajar teman-teman kakak tingkatnya, katanya ada sendiri Bu untuk simulasi yang untuk mengecek, mengetes apakah sudah benar apa enggak, sambungan kabelnya dan lain-lain. Itu ada sendiri katanya. Nah, baru kita masuk ke simulasi. Nah, simulasi itu seperti apa? Simulasi itu adalah suatu prosedur kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederetan uji coba. Jadi tadi ada sistem, kalian bentuk dalam sebuah model, modelnya ini, ingat modelnya harus baik ya, jadi harus ada, harus bisa dikembangkan dan lain-lain tadi yang di depan. Modelnya itu dianalisa, terus habis itu disimulasikan dengan cara seperti apa? Diuji. Kira-kira ujinya hasil uji dari modelnya kalian yang dari ambil dari sistem itu seperti apa? Perilakunya nanti seperti apa? Misalnya kita melakukan penelitian setahun. Ternyata dalam setahun itu misalkan virus komputernya itu tidak berubah, maksudnya tidak bisa sembuh kalau tidak dikasih antivirus misalkan, gitu ya. Nah, kalau jenis-jenis model simulasi ada statis, ada dinamis. Kalau yang namanya statis ya pasti nggak bergerak ya. Kalau dinamis berarti dinamis. Ya, maksudnya masih ada perubahannya. Kalau statis ya sudah tidak dipengaruhi oleh waktu. Ya, contohnya misalkan gempa untuk memeriksa struktur bangunan. Nah, simulasinya kan ada sendiri. Nah, ada kalau misalkan yang dinamis seperti apa? Simulasi gerakan roket. Nah, itu nggak dipengaruhi oleh waktu. Sorry, maksudnya saya prosesnya dipengaruhi oleh waktu. Jadi gerakan roket jalan. Simulasi kedatangan mobil ke jalan tol dipengaruhi oleh waktu. Kan ada beberapa waktu tertentu, misalnya rame dan juga enggak. Pagi, siang, malam seperti apa. Oke. Nah, ada juga model simulasi deterministik. Ini biasanya lebih ke saya nih yang pakainya, model matematik. Ini simulasi yang menggambarkan suatu proses yang pasti terjadi. Jadi sudah paten, pasti sudah jadi. Contohnya kayak reaksi kimia di lab. Habis kita campur zat A, zat B, ketika dicampur hasilnya seperti apa. Itu sudah pasti. Sebenarnya sudah ada teori, sudah jelas gitu ya. Kalau simulasi stokastik ini berkaitan sama statistik. Nah, sudah pernah belajar statistik ya. Nah, ini mengenai ketidakpastian. Jadi masih random. Kita belum tahu hasilnya seperti apa.
Contohnya misalnya simulasi layanan teller bank, kedatangan pelanggan. Kita juga nggak bisa memprediksi kira-kira yang datang ke bank pada hari Senin berapa ya, untuk hari Selasa berapa ya, nggak bisa kita menentukan gitu ya. Itu namanya model simulasi stokastik. Nah, tadi di sistem ada sistem kontinu, ada diskrit ya. Sama, juga di model simulasi juga ada kontinu, ada diskrit. Ini juga sebenarnya juga nggak jauh berbeda, karena kita berbau kontinu, berbau diskrit. Pastinya kalau kontinu ya simulasi gerakan loket, peningkatan suhu udara. Kalau diskrit tadi simulasi jumlah tabungan, simulasi kedatangan pembeli. Hampir sama sebenarnya teman-teman gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus melakukan simulasi gitu ya? Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kita mau menggunakan simulasi ini. Nah, karena ada kelebihannya sebenarnya teman-teman. Yang pertama, simulasi adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah jika yang pertama, sistem nyata sulit diamati secara langsung. Nah, sistem yang sudah ada itu kadang kalau kita analisa itu kalau kita pakai langsung, kita langsung masuk ke dalam sistem itu langsung kita amati itu susah, ribet, sulit. Contohnya jalur penerbangan pesawat, ruang angkasa atau satelit. Masa iya kita mau langsung mengamatinya, langsung melewati kira-kira pesawatnya ruang angkasa kita kemana, ke sana, satelitnya gimana, sepanjang waktu kita teliti dengan mata telanjang ya susah. Yang kedua, solusi analitik tidak bisa dikembangkan karena sistem sangat kompleks. Nah, biasanya memang solusi yang analitik itu susah. Kadang-kala tidak bisa kita hanya menggunakan solusi analitik. Nah, kita butuh untuk penyederhanaannya. Nah, kita bisa pakai simulasinya. Pengamatan sistem secara langsung tidak dimungkinkan karena sangat mahal, memakan waktu yang lama, atau akan merusak sistem yang sedang berjalan. Nah, maka dari sini itu bisa kita gunakan simulasi, jadi tidak perlu buang-buang waktu, tidak perlu buang-buang uang, atau kita justru malah merusak sistem, nggak usah pakai itu. Kita bisa pakai nih simulasi. Tetapi di samping kelebihan itu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah simulasi karena tidak akurat, teman-teman. Jadi jangan salah, simulasi itu bukan proses optimasi dan menghasilkan sebuah keputusan, ini loh hasilnya. Bukan, hanya semacam semacam rekomendasi gitu ya. Hanya menghasilkan sekumpulan output dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Dalam banyak kasus, ketelitiannya juga sulit diukur, validitasnya juga kadang kurang tepat, tidak akurat gitu ya. Untuk model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal, bahkan sering dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai. Nah, ini juga tadi yang ada kelebihannya juga kelebihannya kan biar yang tidak mahal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau buat simulasi yang sangat baik itu bisa juga mahal. Nah, ini juga masuk ke kelebihan dan kelemahan tadi. Kelebihan juga ya, tapi juga kelemahan ya. Karena apa? Karena bisa jadi lama. Terus juga butuh waktu yang lama untuk mengembangkan model yang sesuai. Ya, kalau kita pakai simulasi. Yang ketiga, tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Nah, hanya situasi yang mengandung ketidakpastian yang dapat dievaluasi dengan simulasi. Karena tanpa komponen acak, semua eksperimen simulasi akan menghasilkan jawaban yang sama. Ya. Terus yang keempat, simulasi menghasilkan cara untuk mengevaluasi solusi, bukan menghasilkan cara untuk memecahkan masalah. Jadi hanya semacam ya rekomendasinya hasilnya seperti ini loh. Hasil evaluasinya seperti ini, tapi bukan hasilnya bukan jawaban sebenarnya. Jadi bukan solusi yang bisa memecahkan permasalahannya itu, hanya sebagai evaluasi. Oh, ternyata setelah dievaluasi, permasalahannya ada di sini, di sini, di sini, di sini, gitu ya. Mungkin yang bisa dilakukan untuk kedepannya adalah ini, dan ini. Jadi bukan bisa dipecahkan, ya sini, hasilnya ini, sudah selesai. Nah, jadi hanya berupa hasil evaluasi seperti apa. Nah, seperti itu.
Nah, ini bisa diaplikasikan di desain dan analisis sistem manufaktur, mengetahui kebutuhan software hardware untuk sebuah sistem komputer, mengevaluasi sistem persenjataan baru, ini dipindat ya, menentukan pengaturan dalam sistem inventory atau persediaan, mendesain sistem transformasi, mendesain sistem komunikasi, mengevaluasi sistem pelayanan dalam bidang perbankan, ini yang sering banyak ya, mengevaluasi sistem ekonomi dan finansial. Jadi ini beberapa apply yang bisa kita kembangkan. Jadi mungkin nanti kalau kalian karena jurusannya adalah sistem komputer, jadi ini mungkin kita lebih ke sini ya nanti apply-nya. Oke, thank you. Jadi itu hanya sepatah dua kata dari pengantarnya. Nah, untuk detailnya gimana Bu? Saya masih belum paham tadi dalam-dalamnya. Nggak apa-apa, nanti kita untuk per materi di dalamnya nanti kita jelaskan detailnya per pertemuan nanti selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya stop share dulu. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.